ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والشهور والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعات والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلم، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita telah melaksanakan ibadah haji, dan sebagian dari mereka telah kembali ke tempatnya masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah haji umrah mereka diterima Allah Ta'ala, diampuni semua kesalahannya, dan Allah jadikan mereka haji mabrur atau mabrurah. Jamaah rahimakumullah, kaitan dengan ibadah haji
Khatib ingin menyampaikan sebuah kisah yang terjadi kepada seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah ahli hadis, ahli fikih, dan termasuk orang yang zuhud. Beliau lahir pada tahun 118 Hijriah dan wafat pada tahun 181 Hijriah. Banyak kisah beliau yang dimuat dalam kitab para ulama-ulama. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-A'raf 176, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah kepada mereka agar mereka berfikir. Boleh jadi ketika ada nasihat baik berupa perintah atau larangan, itu tidak bisa buka hati kita. Tapi kadang-kadang ada satu kisah yang membuat hati kita terbuka. Oleh karenanya Allah mengatakan faqsusil qasas, kisahkan cerita-cerita kepada mereka agar mereka berfikir, terbuka hatinya. Diceritakan ketika Abdullah bin Mubarak selesai melaksanakan ibadah haji, beliau tertidur di Masjidil Haram, lalu bermimpi. Dalam mimpinya ada dua malaikat turun ke bumi. Yang satu bertanya, berapakah jumlah jamaah haji pada tahun ini? Dijawab oleh satunya lagi, ada 600.000 jamaah. Berapakah yang diterima haji mereka? Dijawab, satu pun tidak ada yang diterima. Akan tetapi hanya seorang yang diterima dari mereka, itu pun tidak melaksanakan ibadah haji, tapi Allah terima hajinya. Dan berkah orang ini, semua jamaah haji pun diterima ibadah hajinya. Namanya Muwaffaq, orang Damaskus, dan beliau adalah seseorang yang tiap hari mencari nafkah dengan cara sol sepatu. Bangunlah Abdullah bin Mubarak dari tidurnya, dan dia takjub, ada orang tidak ibadah haji tapi sudah diterima ibadah hajinya. Dan bahkan lebih hebat lagi, semua jamaah haji pun diterima ibadahnya gara-gara orang ini. Siapakah orang ini? Singkat cerita, Abdullah datang ke Damaskus dan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Keluarlah seorang laki-laki. Ditanya, apakah Anda Muwaffaq? Betul, saya orangnya. Apakah Anda ibadah haji tahun ini? Tidak. Tadinya saya mau berangkat, tetapi tidak jadi. Kenapa? Karena saya punya istri sedang hamil. Dan dia ngidam, satu hari dia ngidam ingin mencicipi daging panggang yang dimasak oleh tetangganya. Lalu aku pergi ke tetangga, meminta sedikit daging panggangnya. Dan dia berkata, daging ini halal buat kami, namun haram buat Anda. Kenapa? Karena saya seorang janda, punya anak 3, yatim, dan kami 3 hari belum makan. 1 hari, 2 hari oke lah, masih kuat untuk bertahan hidup. Tapi untuk 3 hari ini kami tidak sanggup kecuali memakan makanan yang haram. Oleh karenanya saya tadi menemukan bangkai keledai di jalan, lalu aku potong dan dibakar. Mendengar kisah tetangganya, Muwaffaq pun menangis. Dan dia ingat satu hadis Nabi mengatakan, laisa mu'min alladzi bata yashba' wa jaruhu ja'i ala janbi. Bukan orang yang mukmin, bukan orang mukmin tatkala dia tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan.
Sebagai penebus dosanya dia pergi ke rumahnya. Diambillah uang yang tadinya untuk berangkat haji sebanyak 300 dirham. Dari hasil tiap hari dia kumpulkan dari sol sepatunya. Lalu apa yang terjadi? Ketika beliau serahkan uang tersebut, maka Allah jadikan seorang malaikat menjelma sebagai muwafaq yang melaksanakan haji dari mulai awal sampai akhir. Oleh karenanya, inilah berkahnya orang yang khidmah kepada tetangganya. Jamaah rahimakumullah. Dari kisah ini kita lihat orang yang haji yang ditunggu-tunggu dari awal sampai terjadi kumpul semua biayanya, tapi demi tetangganya dia rela korbankan semua itu. Kenapa demikian? Jangan salah, bertetangga itu jangan salah jamaah sekalian. Ketika ada sesuatu yang menyakitkan tetangga kita, kelak di yaumul qiyamah akan ada imbasnya. Al-Bukhari mengatakan dalam hadisnya, betapa banyak tetangga-tetangga yang nantinya kelak akan diseret ke neraka. Kenapa? Karena tidak baik dengan tetangganya. Dan bahkan jemaah sekalian, Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tetapi dia tidak baik dengan tetangganya. Di manakah tempatnya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, tempatnya di neraka. Lalu bagaimana ada orang yang sedikit ibadah sholatnya, puasanya, sedekahnya sedikit, tetapi dia baik terhadap tetangganya? Rasul mengatakan, fil jannah, dia di surga. Subhanallah. Oleh karena jamaah sekalian, marilah kita baik dengan tetangga kita. Jangan karena beda pilihan, beda kepercayaan, beda firqah, beda madhab, bahkan beda agama, lantas kita bermusuhan dengan tetangga kita. Na'udzubillah. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berikanlah saya satu amalan yang dengan amal tersebut saya bisa masuk surga." Rasul menjawab, "Jadilah engkau orang yang muhsin, yang berbuat baik." Kata orang itu, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mengetahui bahwa aku orang baik atau tidak baik?" Kata Nabi, tanyakan kepada tetanggamu, sal jironak. Jika mereka mengatakan kamu orang baik, berarti kamu orang baik dan surga tempatmu. Dan ketika tetanggamu mengatakan anta musi, kamu tidak baik, berarti kamu tidak baik dan neraka tempatmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah Allah Ta'ala agar kita bisa rukun dengan tetangga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuqu hamdal hamidin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum thaniyatan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu berapakah hak-hak kita bertetangga? Dalam hadis Tabrani dari Muawiyah, Rasul menyampaikan hak-hak
sebagai tetangga adalah yang pertama, idza marida udtahu. Apabila kita punya tetangga, maka jenguklah kalau dia sakit. Yang kedua, wa idza mata syayya'tah. Ketika dia telah wafat, iringi jenazahnya sampai kubur. Yang ketiga, wa idza istaqradaka aqradtahu. Tatkala dia minta bantuan kepada kita, minta pinjaman kepada kita, pinjamkanlah, bantulah. Yang keempat, wa in a'waza satartahu. Tatkala kita punya tetangga yang terbuka aibnya, malu kalau dia sebarkan, maka tutuplah aib tersebut. Yang kelima, tatkala kita tetangga kena sesuatu yang baik, dapat nikmat dari Allah Ta'ala, maka ucapkan selamat kepadanya. Yang keenam, tatkala tetangga kita dapat musibah, maka tengoklah, berikan dia kesabaran. Yang ketujuh, la tarfa' bina'ak fawqa bina'ik. Jangan kita punya bangunan lebih tinggi daripada tetangga kita. Kenapa? Karena khawatir angin pun tidak sampai ke rumah tetangga kita. Dan terakhir, wala tu'zi, jangan menyakiti tetangga kita. Jika kita amalkan 8 hak ini, maka insya Allah kita termasuk orang yang muhsin, berbuat baik kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة